Saya share cukup banyak materinya nih, 75 slide. Saya harus selesaikan dalam 1 jam. Materinya seperti yang sudah disampaikan, ada pengelolaan kas negara, kemudian kita materi pokok berikutnya belajar Treasury Single Account, kemudian ada Treasury Notional Pooling, TNP, kemudian baru kita masuk setelah pengantar-pengantar tadi, baru kita masuk, kita belajar modul kasnya sendiri. Modul pengelolaan kas adanya di SPAN. Jadi seperti kemarin sudah kita pelajari, modul pembayaran ada mekanisme yang di Satker, ada yang di KPPN. Nah, ini mekanisme di KPPN ini sebagian besar ditunjang oleh modul kas di SPAN ini. Gitu. Nah, ini kita lebih belajar detailnya, bagaimana proses dan nanti ada sedikit aplikasinya seperti apa SPAN yang modul kas yang dipakai oleh KPPN, utamanya seksi bank ya, seksi bank. Jadi setelah dari seksi pencarian dana larinya ke seksi bank. Nah ini sebagian nanti kita bahas di sini. Nah di modul kasnya sendiri kita nanti belajar penata usahaan rekening milik BUN. Ini ada perekaman data rekening, kemudian pemutakhiran data rekening, kemudian hubungan antar rekening, dan kalau ada penutupan rekening. Nah, berikutnya kita pelajari perencanaan kas, kemudian penyediaan kebutuhan dana, kemudian pengelolaan kas bank persepsi dan bank BO3, BO1, bank operasional 1, bank operasional 2. Kalau dulu ada 3, sekarang BO-nya BO1 dan BO2 aja. Kemudian terakhir kita lihat sedikit bagaimana rekonsiliasi bank di SPAN dilakukan. Kemudian yang terakhir soal pembukuan dan pelaporannya. Nah ini 4 materi yang kita bahas di modul manajemen cash. Utamanya nanti kita belajar di modul kas di SPAN. Nah, untuk biasa landasan teori atau dasar hukumnya kita pelajari ada Undang-Undang 17 tentang keuangan negara, kemudian Undang-Undang 1 perbendaharaan negara, kemudian PP 39 2007 pengelolaan uang negara atau daerah, kemudian PMK-nya 154 2014 pelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggaran negara SPAN, kemudian ada Perdirjen Perben 59 tentang modul kas. Kemarin di Google Classroom saya share beberapa perdirjen-perdirjen terkait juknis, baik komitmen, pembayaran, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke definisi. Siklus manajemen cash adalah rangkaian proses untuk mengelola arus dan saldo kas jangka pendek pemerintah secara efisien, baik dari sisi internal pemerintah sendiri maupun dari sisi hubungan antara pemerintah dan sektor lainnya. Jadi proses mengelola arus dan saldo kas jangka pendek secara efisien, kurang lebih kata kuncinya di situ. Nah berikutnya tujuan pengelolaan kas negara di Indonesia seperti di modul 1 yang sudah saya sampaikan, dulunya kita hanya melakukan administrasi kas, sekarang kita melakukan inovasi atau perbaikan, lebih melakukan pengelolaan kas negara secara aktif. Jadi beda dengan yang sebelumnya yang hanya administrasi kas saja, pembukuan aja. Sekarang kita lebih ke pengelolaan kas negara yang aktif. Nah, tujuan dari pengelolaan kas negara di Indonesia kurang lebihnya seperti yang di sebelum-sebelumnya sedikit saya singgung, intinya jangan sampai ada kas nganggur, cost of fund-nya tinggi, tapi jangan sampai juga pemerintah sampai tidak default atau tidak mampu bayar atas tagihan-tagihan yang datang gitu.
Nah, di sini tujuan utama pengelolaan kas negara di Indonesia adalah penggunaan dana negara secara efektif dan efisien. Dicapai melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah dana optimal yang diperlukan untuk menjamin kemampuan mendanai seluruh kegiatan pemerintah. Nah, ini tadi bagaimana caranya seluruh kegiatan pemerintah dapat didanai, tapi dengan dana yang optimal, tidak berlebih, tidak juga kekurangan. Kemudian yang kedua, menentukan pembiayaan yang paling ekonomis dan efisien, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, ini kalau ada defisit dan kecenderungannya karena kita masih negara yang berkembang ya meskipun sudah sekarang kita sudah middle income country, tapi tetap belum masih berkembang. Jadi kemungkinan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, kita akan pembiayaannya defisit. Nah, apalagi sekarang nih dengan COVID, kita malah tabrak Undang-Undang Keuangan Negara yang membatasi defisit 3%, kita tabrak sampai 6%. Nah, itu tujuannya untuk supaya kita tidak terlalu lama jatuh dalam resesi. Jadi kita maunya perekonomian kita drop, tapi dropnya bentuknya V. Begitu turun langsung naik lagi. Nah, ini kecenderungannya yang kita harapkan bisa terjadi. Karena di TW3 kemarin titik terendah kita ada di TW2. Jadi di TW3 meskipun masih minus, tapi sudah ada pembalikan. Jadi yang kita harapkan pembalikannya adalah V-shape, jangan U-shape. Kalau tahun 98 kita U-shape. 5 tahun baru kita balik normal lagi. Ini kita harapkan lebih cepat. Jadi 2011, 2021 atau paling lambat 2022 kita udah balik lagi ke pertumbuhan 5-6%. Nah, untuk pembiayaan tadi kita harus bisa memilih yang paling ekonomis, yang paling murah dan efisien. Yang ketiga, meminimalkan dana menganggur dan investasi jangka pendek setiap terhadap dana menganggur sehingga menghasilkan tambahan penerimaan negara. Nah, ini setiap misalnya kita tahun ini aja contohnya kita defisit besar, kemudian kita melakukan pinjaman, melakukan penjualan obligasi, sukuk dan lain-lain. Kemudian ada dana tapi misalnya belum bisa segera dibelanjakan, uangnya mengendap dulu di Bank Indonesia, misalnya di Herkun di Bank Indonesia. Nah, kita kalau dananya lebih dari 2 triliun, jadi dana beku kita 2 triliun minimal. Kalau lebih dari 2 triliun, kita harus menginvestasikan ke simpanan yang aman, tapi menghasilkan remunerasi atau bunga yang lebih tinggi. Gitu. Kemudian yang keempat, mempercepat penyetoran penerimaan negara, sehingga dana tersebut segera tersedia untuk membiayai kegiatan pemerintah. Nah, ini penerimaan negara, baik pajak, bea cukai, kalau dulu mungkin bertahap misalnya mengendap di masing-masing satker di bendara-bendara penerimaan. Nah, sekarang dengan adanya billing system, baik misalnya di PNBP ada aplikasi Simponi, kemudian aplikasi CESA di bea cukai, kemudian di pajak juga ada aplikasi sendiri. Diharapkan segera setiap setoran langsung masuk ke rekening kas negara di Bank Indonesia. Kemudian melakukan pembayaran pada waktu yang tepat. Nah, ini jangan sampai terjadi default pembayaran. Kalau terjadi default, nanti dampak negatifnya lebih besar karena reaksi pasar bisa negatif kalau sampai ketahuan pemerintah nggak mampu bayar misalnya utang yang jatuh tempo misalnya. Nah, ini kurang lebih tujuan dari pengelolaan kas negara di Indonesia. Nah, kemudian pengelolaan tadi dari administrasi kita berubah ke pengelolaan kas negara yang aktif. Nah, ini pengertiannya adalah pengelolaan kas yang menerapkan best practice dari prinsip-prinsip pengelolaan kas berbagai negara yang sesuai dengan teori manajemen kas modern. Jadi kita udah menerapkan best practice, kita benchmarking ke negara-negara maju bagaimana mengelola kas negara yang efisien dan efektif. Nah, kemudian pengelolaan kas secara aktif ditandai dengan beberapa hal, ini antara lain sistem penerimaan dan pengeluaran negara yang terintegrasi, kewenangan BUN dalam penempatan jangka pendek saldo kas surplus, jadi sudah boleh nih sekarang, kalau dulu hanya disimpan di SBI, kalau sekarang kita 2 triliun di SBI, sekarang namanya 7 days
reverse repo rate. Nah, kalau lebih saldo kas kita lebih dari 2 triliun, yang kelebihannya boleh diinvestasikan ke simpanan yang lebih hasil remunerasinya lebih tinggi. Kemudian perencanaan yang lebih baik dalam mengelola arus kas, kemudian koordinasi yang lebih baik dalam pengelolaan utang dan pengelolaan kas. Nah, 3 kunci pengelolaan kas secara aktif dan efisien adalah menyimpan uang sebanyak mungkin terpusat di exchequer atau bendahara negara. Nah, jadi kalau dulu rekening terpisah-pisah, masing-masing kementerian punya rekening sendiri-sendiri, rekening kas negara sendiri-sendiri. Kalau sekarang semua harus disatukan di Erkun. Jadi tidak ada menteri misalnya memanfaatkan bunga deposito dari kas negara misalnya yang dia kelola gitu. Nah, sekarang nggak bisa, semua harus terpusat di Erkun. Kemudian memprediksi secara akurat arus kas masuk dan arus kas keluar bendahara negara. Tadi untuk pengelolaan kas yang efektif, kita harus tahu berapa kas masuk dan kas keluar. Jadi jangan sampai tadi dana idle atau jangan sampai sebaliknya, nggak ada kas untuk membayar tagihan. Kemudian meminimalisir biaya pelelangan dan biaya pengurangan layanan perbankan. Nah, dulu karena rekeningnya banyak, rekening kas negara banyak, ada mekanisme transfer yang itu ada di cas, tentu saja ada biaya dari bank komersil misalnya. Nah, sekarang dengan nanti kita pelajari treasury notional pooling, semua ada namanya virtual rekening nanti. Jadi semua rekening-rekening di bendahara pengeluaran bisa dihitung, kemudian dihitung oleh Bank Indonesia untuk totalnya diberikan remunerasi atau bunga secara harian. Nah, kemudian siapa yang terlibat, Kemenq yang terlibat dalam pengelolaan kas di Indonesia, ini ada Menteri Keuangan selaku BUN, kemudian Dirjen Perben, Kementerian Keuangan, kemudian Direktorat PKN, ini hostnya istilahnya yang PIC-nya, Direktorat PKN Perben, kemudian Kanwil Perben, kemudian DJPPR, kemudian DJPK, di tempat saya juga terkait transfer ke daerah dan dana desa, kemudian Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas atau ALM Committee. Nah, ini setiap bulan Bu Menteri selalu memimpin rapat Komite ALM untuk mengetahui berapa proyeksi kas masuk dan berapa proyeksi belanja di setiap bulan ke depan. Gitu. Kemudian ada jaringan informasi perencanaan kas atau CEPIN, nanti yang kalau nanti ada misalnya PKL di KPPN, di Perben nanti kenal istilah CEPIN, nah, ini jaringan informasi perencanaan kas. Kemudian kementerian-kementerian di pemerintah pusat. Nah, kemudian Kementerian Keuangan mendelegasikan kewenangannya dengan menunjuk Dirjen Perben sebagai perwakilan Menteri Keuangan dalam melaksanakan beberapa fungsi dan tanggung jawab perbendaharaan, khususnya peningkatan efisiensi dan efektivitas serta pengendalian arus kas negara. Ya, jadi tadi terkait pengelolaan manajemen kas pemerintah, tanggung jawabnya jadi di JPB, lebih detail lagi UIC-nya adalah di Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Nah, kewenangan yang didelegasikan ke Dirjen Perben diantaranya penetapan sistem pemungutan dan pembayaran kas pemerintah, kemudian penunjukan bank-bank operasional dan atau lembaga keuangan untuk pencairan anggaran negara. Kemudian peningkatan dan pengelolaan dana negara yang diperlukan untuk melaksanakan anggaran dan penyetoran penyimpanan kas. Kemudian mengelola penempatan kas yang menganggur, mengelola investasi pemerintah dan melakukan pembayaran berdasarkan pemerintahan dari Satker pengguna anggaran. Nah, ini beberapa kewenangan Menteri Keuangan yang didelegasikan kepada Dirjen Perben, utamanya Direktorat Pengelolaan Kas Negara, terkait pengelolaan dan pengendalian arus kas negara. Kemudian ada saran dari World Bank dan IMF bahwa peningkatan pengelolaan aset keuangan dan liabilitas melalui koordinasi yang lebih erat antara pengelolaan utang, pengelolaan kas, pengelolaan risiko, kewajiban kontingensi, dan pengelolaan investasi publik. Nah, karena ada saran tadi, dibikinlah tadi Komite Pengelolaan Aset dan Liabilitas atau Asset and Liability Management Committee
atau ALM yang diketuai Menteri Keuangan sendiri, wakilnya Wakil Menteri Keuangan, anggotanya ada Dirjen DJPPR ya, terkait utang, kemudian Sekjen, Kepala BKF, Sahli Kementerian Keuangan, kemudian Dirjen Perben, Dirjen Anggaran, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen PK, dan Dirjen KN. Nah, ini tiap sebulan sekali ada rapat komite ALM yang dipimpin oleh Menteri Keuangan sendiri secara langsung. Nah, kemudian komite ALM tadi didukung oleh pasukan teknisnya istilahnya. Jadi level eselon 2 namanya Jaringan Informasi Perencanaan Kas atau JEPIN, Cash Planning Information Network, komite antar direktorat yang dibentuk untuk meningkatkan akurasi perkiraan kas bulanan. Jadi misalnya di JPK nanti ditanya di situ, bulan depan disbursement-nya apa aja, misalnya DAU pasti tiap bulan, kemudian ada misalnya dana bagi hasil tahap pertama misalnya bulan April, kemudian misalnya ada dana insentif daerah dan lain-lain. Nah, itu kemudian seluruh perkiraan-perkiraan pengeluaran dihitung sehingga di JEPIN nanti akan disiapkan juga kasnya juga, kalau ada kekurangan tentu saja disiapkan juga pembiayaannya dari DJPPR bisa dengan pinjaman atau bisa dengan penerbitan obligasi negara. Nah, anggota JEPIN adalah pegawai teknis dari Direktorat DJA, DJPB, DJPPR, BKF, DJPK juga ada di situ. JEPIN mengadakan diskusi secara berkala dan menerbitkan laporan perkiraan kas bulanan bagi Kementerian Keuangan. Nah, komite ini bertemu setidaknya sekali dalam sebulan atau lebih jika diperlukan. Nah, ini sebelum komite ALM biasanya rapat JEPIN dulu. Nah, ini tanggung jawab kelembagaan kurang lebih dari masing-masing kementerian lembaga, masing-masing satker menyampaikan perkiraan pengeluaran, kemudian dari DJPPR, nih dulu DJPU, sekarang DJPPR. Nah, ini terkait utang dan hibah, perkiraan utang dan hibah, pembiayaan yang harus disiapkan, kemudian dari BKF, DJP, dan DJBC, terkait perkiraan pendapatannya. Nah, kemudian hostnya tentu saja yang paling bertanggung jawab adalah Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Dia menyiapkan perkiraan pengeluaran sekaligus tentu saja nanti menghitung berapa perkiraan pengeluaran, berapa perkiraan pendapatan, berapa defisitnya, kemudian berapa yang harus ditutup dengan pembiayaan dari utang atau dari hibah. Nah, ini kurang lebih gambaran kerangka kelembagaan pengelolaan kas di Indonesia. Nah, kita masuk ke topik kedua, Treasury Single Account. Nah, ini Treasury Single Account didefinisikan sebagai suatu struktur terpadu dari berbagai rekening pemerintah yang memberikan suatu pandangan terkonsolidasi atas sumber-sumber kas pemerintah. Jadi semua rekening-rekening sekarang jadi satu, menjadi rekening kas umum negara. Nah, ini sesuai dengan amanat pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara, semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara. Jadi kalau dulu rekening pemerintah terpisah-pisah, masing-masing kementerian punya rekening sendiri-sendiri, susah dikendalikan. Sekarang dengan Treasury Single Account, semua harus satu rekening. Begitu juga di Pemda, hanya boleh ada satu rekening kas daerah. Nah, ini latar belakang dari penerapan Treasury Single Account. Dulu penerapan sistem pengelolaan penerimaan dan pembayaran yang terpisah-pisah dan terpecah-pecah berpotensi menimbulkan kelemahan-kelemahan. Yang pertama, terdapat dana menganggur atau idle cash tanpa remunerasi yang memadai. Nah, misalnya ini dulu ada dana rebuisasi yang dikuasai oleh Menteri Kehutanan misalnya. Menteri Keuangan nggak tahu ada berapa sih dana rebuisasi yang di sana, dan ternyata hanya disimpan misalnya di kas negara, malah bisa dimanfaatkan oleh oknum yang nggak bertanggung jawab untuk keuntungan sendiri. Nah, sedangkan pemerintah nggak dapat remunerasi atau bunga dari uang yang menganggur tadi. Kemudian dapat menyebabkan borrowing cost yang tidak perlu. Nah, itu tadi misalnya ternyata kita punya dana haji misalnya, dana haji, kemudian dana pendidikan, LPDP, kita ternyata punya banyak cash, tapi karena kita nggak tahu, akhirnya kita
berpikir kita nggak punya cash, akhirnya kita melakukan pinjaman, misalnya pinjaman atau menerbitkan obligasi, padahal sebenarnya kita masih punya cash, tapi tadi terpecah-pecah sehingga Menteri Keuangan nggak tahu uangnya ada berapa gitu. Nah tadi kalau melakukan pinjaman tentu saja ada cost-nya, ada bunganya. Kemudian adanya float yang menguntungkan bank komersil namun membebani pemerintah. Nah tadi karena rekening negara banyak terpisah-pisah, pasti semuanya ada biaya administrasi bulanan, kemudian kalau biaya transfer antar rekening, itu merupakan float yang menguntungkan bank komersil tapi merugikan pemerintah. Nah, tahapan penerapan treasury yang single account di Indonesia, yang pertama dilakukan konsolidasi saldo kas pemerintah ke dalam treasury single account, semua dijadikan satu, kemudian penerapan treasury single account untuk rekening pengeluaran, kemudian penerapan treasury single account untuk rekening penerimaan berikutnya, kemudian penerapan treasury national pooling untuk rekening yang dikelola Satker. Jadi semua baik rekening penerimaan, rekening pengeluaran maupun rekening-rekening bendahara di Satker semua disatukan menjadi tadi treasury single account. Berikutnya keterkaitan pengelolaan kas dengan treasury single account. Jadi dengan adanya satu rekening penerimaan kas negara berupa pajak, non pajak, hibah, pendapatan lainnya bisa kita ketahui jumlahnya di rekening Erkun di Bank Indonesia, begitu juga dengan pengeluaran kas negara, baik pengeluaran anggaran maupun pengeluaran lainnya. Nah dari situ kita ketahuan penerimaan kurangi belanja, kekurangan berapa, kita tahu saldo kas pemerintah, kemudian tadi kita juga tahu misalnya pengeluarannya melebihi dari penerimaan, berarti terjadi defisit, kita perlu melakukan pembiayaan. Begitu juga kalau di suatu periode, suatu bulan, ternyata penerimaan kita banyak, belanjanya di bulan itu sedikit. Jadi kita ada surplus cash. Nah, kita harus melakukan penempatan investasi. Jangan sampai idle tapi nggak dapat keuntungan remunerasi dari uang banyak yang mengendap tadi. Kemudian rekening dalam rangka treasury single account ini ada tadi untuk rekening penerimaan, ada pengumpul pajak di Bank Pos Persepsi, kemudian dia akan berkumpul di rekening sub penerimaan Erkun di Bank Indonesia sebelum dia masuk ke Erkun, kemudian di rekening selain Erkun ada rekening penerimaan dan rekening lainnya untuk sisa anggaran lebih. Ini ada rekening di Bank Indonesia juga, kemudian ada namanya satu lagi rekening penempatan juga di rekening Bank Indonesia. Begitu juga untuk pengeluaran ada bank operasional BO1, BO2, ada di bank komersil atau kantor pos, kemudian ada berikutnya rekening pengeluaran di bank kantor pos, bank komersil juga, Himbara dan kantor pos, ada 80 bank, satu kantor pos, kemudian baru nanti rekening-rekeningnya akan disatukan atau ditransfer ke Erkun, kemudian ke rekening pendapatan. Nah, Erkun ini ke 502 rekeningnya di Bank Indonesia. Berikutnya kita cepat aja deskripsi aliran dana dan rekening treasury single account. Ini pertama kita pelajari dulu prinsip pengelolaan rekening treasury single account. Jadi rekening pemerintah pada bank komersial bersaldo nihil pada akhir hari, setiap hari harus dikirim ke rekening kas umum negara. Saldo penerimaan ditransfer dari Bank Persepsi ke Bank Indonesia pada hari yang sama, serta untuk pengeluaran ditransfer pada saat jatuh tempo. Kemudian dilakukan optimalisasi idle cash dan pelaporan dan akuntabilitas yang lebih baik. Nah ini kemudian sistemnya ini yang nomor satu, ini misalnya pendapatan negara, baik pajak, PNBP, penerimaan cukai dari masyarakat atau satker, setoran-setoran, ini masuk melalui MPN G2. MPN G2 itu nanti kita belajar di belakang, ada billingnya, ada Simponi, ada CESA, kemudian ada billing pajak juga. Nah ini masuk ke bank umum, ada 80 bank persepsi dan satu kantor pos, bank pos. Kemudian baru penerimaan tadi masuk ke rekening sub treasury single account penerimaan di Bank Indonesia. Ini menggunakan 2 BI RTGS, jadi menggunakan RTGS.
kemudian setelah dari rekening sub penerimaan masuk ke rekening kas umum negara atau rekening treasury single account. Ini juga menggunakan tiga, berarti menggunakan SPAN Big e-banking. Jadi dia menggunakan SPAN Big e-banking untuk masuk ke rekening treasury single account. Kemudian dilakukan pembayaran, misalnya ada tagihan, ada kegiatan pemerintah, dilakukan pembayaran ke bank BUMN, ini melalui RTGS. Kemudian belanja negara, baik belanja gaji, belanja barang, belanja modal, dilakukan transfer pemerintah melalui treasury single account pengeluaran dengan menggunakan BI RTGS atau overbooking atau pindah buku. Nah, dari sini yang penting di sini tadi, kalau ada berapa penerimaan, berapa pengeluaran atau pembiayaan, kemudian di sini saldo RKUN minimal adalah 2 triliun rupiah. Kemudian saldo mata uang asingnya setara 1 juta US dollar. Nah, ini di Bank Indonesia diberi remunerasi 0,1% bunganya. Nah, kemudian kalau ada kelebihan, misalnya saldo periode tertentu kita misalnya punya 4 triliun, saldo kas misalnya, nah kita melakukan penempatan di rekening penempatan dengan remunerasi 80,476% dari Bank Indonesia 7-day repo rate. Jadi kalau dulu SBI, sekarang namanya 7-day repo rate. Nah, kita dapat bunga 80%,476. Kemudian kalau masih ada kelebihan lagi, kita bisa menempatkan di rekening kelolaan TDR. Ini dengan remunerasinya lebih tinggi lagi, minimal 87% kali BI 7-day repo rate. Jadi lebih tinggi lagi kalau kita ingin ternyata kas kita lebih besar lagi. Nah, ini transaksinya dengan nomor 3, SPAN Big e-banking. Nah, di sini nih kalau yang seneng statistik, seneng hitung-hitungan, kerja di PKN, Direktorat PKN yang menempatkan kelebihan uang ini cukup menarik. Karena seperti main di saham atau di pasar uang gitu. Nah, ini kurang lebih deskripsi aliran dana dari rekening treasury single account. Berikutnya cepat kita ke deskripsi aliran dana treasury single account penerimaan. Nah, kalau penerimaan ini dari pertama wajib pajak, wajib bayar bea cukai, wajib setor PNBP, ada penerimaan negara masuk ke bank persepsi, tadi 80 bank dan 1 kantor pos. Kemudian dia pembayarannya melalui MPN G3 sekarang, billingnya melalui MPN G3. Kemudian dilakukan pembayaran, kemudian dilakukan transfer elektronik RTGS ke rekening kas umum negara di Bank Indonesia. Kemudian ada informasi laporan atau kirim data atau rekon data melalui portal basis web ke KPPN penerimaan. Nah, kemudian data berapa uang yang masuk di BI dengan data laporan dari MPN G2 dan SPAN, dilakukan rekonsiliasi penerimaan kasnya. Jadi rekonsiliasi data yang uang yang sama atau data yang sama melalui jalur yang berbeda, satu melalui jalur BI, satu melalui KPPN khusus, kemudian dilakukan rekonsiliasi dan hasilnya harus sama. Nah, ini berikutnya deskripsi aliran dana treasury single account untuk pengeluaran. Sama ini dari Satker menerbitkan SPM ke KPPN Local Treasury Office ke KPPN, kemudian KPPN menerbitkan SP2D surat perintah bayar pencairan dana ke BO1 Bank Operasional 1 terkait belanja pegawai non gaji, kemudian belanja barang jasa dan belanja modal. Kemudian KPPN melakukan permintaan dana ke Direktorat PKN di JPB, kemudian Direktorat PKN akan melakukan transfer elektronik melalui Big e-banking, kemudian BI diperintahkan untuk melakukan pencairan ke bank operasional yang 80 bank tadi, melalui RTGS. Nah, kemudian
dilakukanlah pencairan dana oleh kantor pos, bank gaji, kemudian cair ke penerimanya. Nah, tiap hari kalau ada sisa dana di bank operasional, di 80 bank operasional tadi, dilakukan mass sweep atau penyetoran kembali pada akhir hari melalui RTGS ke Erkun di Bank Indonesia. Nah, ini kurang lebih aliran dana Treasury Single Account pengeluaran. Nah, kita ke topik ketiga, Treasury National Pooling. Ini konsolidasi virtual. Kurang lebihnya, gampangnya semua rekening terpisah-pisah di satker-satker di bendara pengeluaran, saldonya bisa diketahui, kemudian oleh BI itu total saldonya diberikan remunerasi. Gitu. Tanpa melakukan transfer, jadi uangnya nggak perlu dikumpulin, tapi uangnya masih di masing-masing bank, tapi total dari saldo-saldo tadi memperoleh remunerasi. Nah, pengertiannya dari Treasury National Pooling adalah mekanisme konsolidasi dari seluruh rekening pemerintah pada bank umum tanpa melakukan pemindahbukuan. Mekanismenya adalah saldo seluruh rekening yang masuk dalam Treasury National Pooling dikonsolidasikan pada akhir hari setelah proses tutup buku dan diberikan jasa giro harian oleh bank sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Nah, ini keuntungannya bagi pemerintah, pertama tingkat remunerasi lebih menguntungkan, kemudian rekening bendara pengeluaran dan penerimaan, serta rekening lainnya teradministrasi dengan baik dalam aplikasi Treasury National Pooling. Bank tidak mengenakan biaya administrasi atas penerapan TNP, kemudian para bendahara tidak perlu mendebet dan menyetorkan kas negara jasa giro pada rekening pengeluaran yang dikelolanya. Nah, ini keuntungan konsolidasi rekening virtual. Nah, ini konsepnya, contohnya ada saldo rekening bendara A di cabang M Bank Mandiri misalnya. Kemudian ada saldo rekening bendara B di cabang N Bank BRI. Kemudian saldo rekening bendara C di cabang O Bank BNI. Nah, dilakukan konsolidasi saldo rekening di bank. Oh, ini tadi contohnya satu bank ya, dalam satu bank. Mandiri, cabang beda-beda dikonsolidasi. Kemudian dihitung, dapatlah jasa giro overnight atau harian. Nah, kurang lebih seperti ini, kita dapat remunerasi bunga, tapi tanpa melakukan pemindahbukuan, tanpa dijadikan satu. Nah, mekanisme penatausahaan TNP tadi di masing-masing bank, kemudian di FTP server, kemudian di server PKN dilakukan pemantauan dan kemudian lewat aplikasi Treasury National Pooling bisa diketahui saldo seluruh rekening di bendara pengeluaran untuk kemudian pemerintah akan mendapat remunerasi jasa giro harian. Nah, itu sudah 3, waktunya tinggal berapa ini? 7, masih ada 23 menit. Kita masuk ke pokok intinya. Kita ke modul kas di SPAN. Jadi nggak ada di Satker. Ini adanya adalah kerjaan di KPPN, utamanya setelah di seksi bank. Utamanya kita belajar nih bagaimana pekerjaan seksi bank di KPPN. Nah, modul kas adalah bagian dari SPAN yang melaksanakan fungsi-fungsi dalam pengelolaan kas pemerintah, meliputi fungsi pengaturan rekening milik BUN, perencanaan kas, pemindahbukuan dana, rekonsiliasi bank, dan pelaporan manajerial. Nah, ini modul kas PAN. Yang pertama adalah penatausahaan rekening BUN. Nah, penatausahaan definisinya adalah perekaman data rekening, pemutakhiran data rekening, penentuan hubungan antar rekening, dan penutupan rekening, seperti saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini kita breakdown satu-satu, kita pelajari satu-satu. Nah, contoh rekening BUN yang ditata usahakan oleh kuasa BUN pusat, ini oleh Direktorat PKN. Rekening BUN yang dikelola oleh Direktorat PKN, diantaranya RPK BUN atau rekening pengeluaran kuasa BUN, kemudian SPAN gaji, kemudian RPK BUN SPAN gaji, Erkun, rekening kas umum negara, ini dikelola oleh Direktorat PKN, baik rupiah maupun falas.
Kemudian ada Reksus di Bank Indonesia atau Bank Umum Syariah dan lain-lain. Nah, ini rekening-rekening pemerintah yang dikelola oleh Direktorat PKN. Kemudian ada rekening BUN yang ditata usahakan oleh KPPN. Ini contohnya rekening transito hibah, kemudian rekening transito BLU, rekening pengeluaran Bank Indonesia, rekening persepsi MPNG 2, ini khusus untuk KPPN penerimaan. Nah, ini istilah-istilah dalam rekening milik BUN. Jadi beda antara rekening milik BUN dengan rekening BUN. Rekening milik BUN pengertiannya adalah rekening BUN yang dikelola oleh kuasa BUN pusat, Direktorat PKN, dan rekening BUN yang dikelola oleh kuasa BUN di daerah, KPPN. Rekening BUN adalah rekening BUN, rekening transito, dan rekening pengesahan. Maksudnya rekening milik BUN adalah rekening BUN, rekening transito, dan rekening pengesahan. Nah, apa rekening BUN? Rekening BUN adalah rekening yang dibuka oleh Direktorat PKN atau KPPN pada Bank Indonesia atau Bank Umum Persepsi atau Bank Pos dalam rangka pelaksanaan fungsi bendahara umum negara. Kemudian ada rekening transito, adalah rekening yang ditempatkan oleh di PKN atau KPPN dalam rangka penyelesaian transaksi transito melalui aplikasi SPAN. Yang terakhir adalah rekening pengesahan, adalah rekening yang ditetapkan oleh KPPN dalam rangka penyelesaian transaksi pengesahan melalui aplikasi SPAN. Nah, ini istilah-istilah rekening milik BUN, rekening BUN, transito, dan pengesahan. Nah, kita masuk ke penatausahaan rekening milik BUN. Tadi kegiatannya adalah penatausahaan rekening milik BUN, ada tadi perekaman data rekening, kemudian pemutakhiran data rekening, kemudian penentuan hubungan antar rekening, dan penutupan rekening. Nah, kita pelajari satu-satu. Perekaman data rekening yang pertama, perekaman data rekening dilakukan oleh Direktorat PKN yang melakukan setup rekening atas semua rekening milik BUN pada aplikasi SPAN. Setup rekening kegiatannya diantara input, yang pertama input kepemilikan rekening, kemudian input penggunaan rekening, input informasi rekening, dan input pengendali rekening. Bagan akun standar meliputi 12 segmen sebagaimana di segmen basis samping ini, di kotak samping ini. Ada segmen 1, segmen Satker, kemudian segmen 2 KPPN, segmen 3 akun, 4 program, output, dan dana, bank, segmen kewenangan, lokasi, anggaran, kemudian antar entitas, dan segmen cadangan. Nah, ini input pengendali rekening, menginput segmen bagian akun standar untuk setiap rekening ke database SPAN. Jadi kunciannya nanti di input segmen ini, ada segmen 12. Nah, berikutnya masih di perekaman data rekening, ini dalam rangka penetapan segmen bank, di PKN menetapkan tipe rekening. Jadi ada 32 tipe rekening, misalnya ini ada A sampai Z, masih sambung lagi sampai 9. Jadi misalnya tipe A adalah rekening kas umum negara, unit yang melakukan setup rekening adalah kas umum negara, kemudian unit pengakses rekening koran adalah kas umum negara atau DIT PKN. Kemudian rekening pengeluaran BI yang melakukan setup RKN, kemudian yang mengakses rekening koran KPPN. Nah, ini seterusnya ada 32 tipe rekening. Nah, kemudian perekaman data rekening, setup rekening dilakukan oleh DIT PKN dengan berkoordinasi dengan DIT APK, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Jadi yang melakukan setup PKN setelah berkoordinasi dengan Direktorat APK. Setup rekening dapat dibedakan menjadi dua, yaitu atas rekening yang dibuka atau ditetapkan dan ditetausahakan oleh KPPN dan oleh DIT PKN. Jadi ada yang tadi di depan ada yang ditetapkan oleh dibuka KPPN, ada yang dibuka oleh PKN. Nah, langkah-langkah setup rekening yang dibuka atau ditetapkan oleh KPPN ini ada 5 step.
Yang pertama, Kepala KPPN membuka rekening BUN ke Bank Indonesia atau Bank Umum Persepsi atau Bank Pos, menetapkan rekening transito dan atau rekening pengesahan. Kemudian step kedua, langkah kedua, Kepala KPPN melaporkan pembukaan penetapan rekening kepada Direktur PKN sebelum rekening digunakan dalam transaksi. Langkah ketiga, Direktur PKN menyampaikan nota dinas permintaan penetapan segmen BAS atas rekening berkenaan kepada Direktur Akuntansi dan Pelaporan. Kemudian Direktur Akuntansi dan Pelaporan menetapkan segmen BAS dan menyampaikan nota dinas penetapan segmen BAS kepada Direktur PKN. Kemudian Direktorat PKN melakukan setup rekening ke dalam database SPAN. Nah, ini step-step kalau pembukaan atau setup rekening yang dibuka oleh KPPN. Nah, sementara kalau yang ditetapkan oleh Direktorat PKN, tentu saja step 2 di depan ini nggak perlu, karena ini stepnya Kepala KPPN. Nah, jadi langsung dari step 3, 4, 5. Dimulai dari Direktur PKN, menyampaikan ND permintaan penetapan segmen BAS ke Direktur Aklab dan seterusnya. Nah, ini langkah-langkah setup rekening dalam perekaman data rekening. Kemudian kalau dalam perjalanan ada pemutakhiran atau perbaikan data rekening, pemutakhiran data rekening, Direktorat PKN melakukan pemutakhiran atau perbaikan data rekening milik BUN pada aplikasi SPAN apabila terdapat perubahan data pada rekening milik BUN. Pemutakhiran tersebut adalah perubahan semua data rekening kecuali perubahan segmen akun dan segmen bank. Jadi semua bisa dimutakhirkan, bisa dirubah, kecuali segmen akun dan segmen bank, nggak boleh berubah. Kemudian penentuan hubungan antar rekening, Direktorat PKN melakukan penentuan hubungan antar rekening milik BUN yang telah di-setup dalam SPAN dengan menentukan rekening asal dan rekening tujuan. Jadi ditentukan rekening asalnya dan rekening tujuan. Penentuan hubungan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai pemindah bukuan dana antar rekening milik bendahara umum negara. Nah, yang terakhir di penatausahaan adalah penutupan rekening. Nah, ini kalau ada hal-hal tertentu, misalnya di PKN melakukan penutupan rekening milik BUN dalam SPAN setelah melakukan penutupan rekening pada Bank Indonesia Bank Umum Pos, kemudian setelah menerima laporan penutupan rekening dari KPPN, atau dalam rangka pemutakhiran atau perbaikan data rekening milik BUN yang terkait perubahan segmen akun dan atau segmen bank, yaitu dengan menonaktifkan rekening yang segmen akun dan atau segmen banknya akan diubah dan melakukan setup ulang atas rekening berkenaan dengan segmen akun atau segmen bank yang telah diperbaiki. Jadi kalau ada perubahan tadi segmen akun atau segmen bank, berarti nggak boleh pemutakhiran, dia harus ditutup dulu baru di setup ulang. Nah, ini penatausahaan dari rekening milik BUN, dimulai tadi dari perekaman data, pemutakhiran, hubungan antar rekening, dan terakhir penutupan rekening. Nah, kita masuk topik berikutnya, perencanaan kas. Ini dasar hukumnya adalah PMK 197 2017 tentang rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas. Nah, ini kita udah belajar kemarin di modul pembayaran, proyeksi arus kas, ada jangka waktunya, ada tahunan, ini estimasi arus kasar tahunan secara bottom up yang dibuat dalam dokumen anggaran tahunan DIPA. Jadi lembar ketiga DIPA itu ada proyeksi belanja setiap bulan. Kemudian proyeksi kas bulanan, ini top down, hasil dari laporan CEPIN tadi, Cash Planning Information Network, yang disusun oleh Komite Antar Dirjen dalam Kementerian Keuangan. Kemudian yang terakhir proyeksi arus kas harian, ini laporan rencana penarikan dana atau RPD harian, disusun berdasarkan permohonan kas yang diajukan oleh KPPN untuk menyelesaikan permintaan pembayaran dari Satker-Katker untuk hari berikutnya. Ini dari RPD atau renkas yang dikirim oleh Satker-Satker melalui aplikasi Sakti yang kita bahas di modul pembayaran kemarin. Nah, RPD adalah daftar perkiraan kebutuhan dana dalam periode tertentu yang ditetapkan oleh KPA yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang dibuat oleh kantor Satker
dalam rangka pelaksanaan APBN. Jadi untuk pelaksanaan APBN, KPA menetapkan daftar perkiraan kebutuhan dana dalam periode tertentu. Nah, kemudian ada perubahan kebijakan di PMK 197. Yang pertama adalah penyederhanaan klasifikasi transaksi besar yang wajib mengajukan RPD harian. Kita udah belajar kemarin. Tadinya transaksi besar itu dibagi-bagi sesuai dengan tipe KPPN, tipe A1, kemudian tipe KPPN A2, prima, dan lain-lain. Jadi tipenya banyak. Kemarin kita udah pelajari, dirubah di 2017 menjadi tipe ABC aja. Jadi lebih dari 1 triliun, 500 sampai 1 miliar sampai 500 miliar. Tipe A, B, dan C. Yang kedua, mempercepat penyusunan dan penyampaian RPD harian melalui kewenangan PPK untuk menetapkan RPD harian. Nah, kalau sebelumnya RPD harian itu harus ditandatangani ditetapkan oleh KPA, sekarang mempercepat cukup PPK yang menyampaikan RPD harian dan menetapkan RPD harian langsung ke KPPN. Kemudian yang ketiga, kemudahan bagi Satker untuk proses pembayaran apabila RPD harian tidak dilampirkan tanpa melalui dispensasi kepala KPPN, yakni SPM tanpa RPD harian. Nah, kalau dulu SPM harus pakai RPD harian, kalau nggak pakai dia harus minta dispensasi ke KPPN. Ini di sini nih, kolom yang bawah ini. Jadi harus mengajukan dispensasi KPPN dulu. Nah, sekarang tanpa melalui dispensasi kepala KPPN. Jadi otomatis dia di-generate oleh ADK RPD. Jadi sesuai dengan besaran pagu yang diajukan langsung tergenerate rencana penarikan dananya. Sesuai klasifikasi tadi A, B, atau C. Jadi nggak perlu lagi seperti yang sebelumnya meminta dispensasi dari kepala KPPN. Nah, yang keempat, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi khususnya terkait penyampaian RPD dan atau rencana penerimaan dana. Nah, kalau dulu harus ada petugas yang datang ke KPPN dengan dilengkapi PIN, sekarang bisa melalui aplikasi elektronik. Kemudian masih bisa juga diantar langsung petugas Satker atau dikirim melalui email ke alamat email KPPN. Nah, ini sudah penyampaiannya sudah ada macam-macam jalur sekarang. Nah, berikutnya ini ada ilustrasi penyampaian RPD harian. Ini misalnya nilai SPM-nya 1,5 miliar, transaksinya berarti tipe C. Kemudian penerbitan SPM-nya tanggal 20 November, kemudian pengajuan ke KPPN SPM-nya akan 23 November. Tanggal RPD hariannya berarti 23 November. Nah, maksimal penyampaian RPD ke KPPN adalah 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Jadi 23 kurangi 5 tanggal 18 November. Nah, berikutnya ada contoh nilai SPM-nya 600 miliar, berarti dia tipe B, di atas 500. Kemudian penerbitan SPM-nya tanggal 20 November, kemudian pengajuan SPM 23 November. Tanggal RPD hariannya 23 November, berarti maksimal penyampaian RPD ke KPPN 10 hari karena dia transaksi tipe B. Jadi harus disampaikan tanggal 13 November RPD-nya ke KPPN. Begitu juga rencana penerimaan dana. Ini perkiraan pendapatan adalah rencana penyetoran pendapatan yang dibuat oleh KPA untuk periode tertentu. Jenis pendapatan yang harus dibuat perkiraan penyetorannya adalah PNBP, perkiraan pendapatan mingguan, merupakan perkiraan dalam 1 bulan yang dibuat dalam 4 periode minggu, yaitu tanggal 1 sampai 7 minggu pertama, tanggal 8 sampai 15 minggu kedua, tanggal 16 sampai 23 minggu ketiga, tanggal 24 sampai dengan akhir bulan adalah minggu keempat. Nah, ini contohnya ada Satker Kantor Kementerian Agama, Kota L memperkirakan bahwa bulan April 2017 terhadap penerimaan bea dari nikah rujuk sebesar 159 juta. Dengan rincian minggu pertama 51 juta, minggu kedua 36 juta, minggu ketiga 33 juta, dan minggu keempat 39 juta. Maka Satker tersebut menyampaikan perkiraan pendapatan mingguan paling lambat tanggal 3 hari kerja sebelum 1 April. Jadi tanggal dihitung mundur tanggal 25 Maret 2017. Nah, ini contoh
rencana penerimaan dana. Nah, perekaman renkas harian melalui aplikasi Sakti, kita udah belajar kemarin, perekaman renkas harian dapat dilakukan melalui aplikasi Sakti. Sakti mengirim data renkas harian secara otomatis setelah persetujuan dilakukan oleh PPK. Nah, data terkirim dapat diakses KPPN, Direktorat PKN melalui Omspan. Nah, ini udah kita pelajari terkait modul pembayaran kemarin. Nah, berikutnya pengelolaan kas bank persepsi dan bank operasional. Waktunya tinggal sedikit. Setoran penerimaan negara, kas negara, pajak, PNBP, non-anggaran melalui bank persepsi ke rekening kas negara, sedangkan hibah, kalau ada hibah dan pembiayaan atau utang dan lain-lain, langsung ke rekening Bank Indonesia, melalui rekening Bank Indonesia dan masuk ke rekening kas negara. Nah, ini ada catatan di masa mendatang diharapkan seluruh penerimaan negara disetor melalui bank persepsi, tidak langsung ke rekening BUN, rekening Erkun di BI. Nah, ini yang ke depan hibah dan pembiayaan juga harus melalui bank pos persepsi. Nah, ini struktur rekening penerimaan negara dalam sistem MPN G2 atau G3 sekarang, baik Indonesia Rupiah maupun USD. Kalau yang rupiah ini dari rekening persepsi Bank A, rekening persepsi Bank B, kemudian masuk penerimaannya ke sub Erkun di PKN, rekening 500, baru masuk ke rekening kas umum negara 502. Begitu juga untuk yang US dollar, rekening persepsi US dollar langsung masuk Erkun di PKN yang US dollar. Rekening kode 600 di pemilik rekeningnya adalah kantor pusat di JPB, sedangkan untuk bank persepsi ini pemiliknya adalah KPPN KPPN penerimaan, ada 82 rekening. Nah, ini gambaran umum layanan sistem MPN G2. Ini nanti kita belajari lagi di modul penerimaan nanti setelah UTS. Intinya kita wajib bayar, wajib setor, melakukan registrasi dulu ke biller, baik DJP, misalnya kalau DJP SSE Pajak Go ID, kemudian bisa Simponi, bisa CESA, kemudian dapat user password, kemudian kita meng-create billing lewat aplikasi tadi, Simponi, kemudian setelah dari Simponi keluar kode billing, seperti kita beli tiket, beli Traveloka misalnya, atau beli tiket kereta api, tiket pesawat. Kemudian setelah dapat kode billing, kita lakukan penyetoran, kemudian dilakukan payment, kemudian generate NTPN, kemudian kita dapat pembayar dapat bukti penerimaan negara atau NTPN-nya. Kemudian dilakukan pelimpahan rekening ke Bank Indonesia dan melalui Big e-banking masuk datanya masuk ke KPPN khusus penerimaan. Nah, kemudian dilakukan ILHP, IDNP dan RK rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi dari catatan kemudian dibandingkan dengan data penerimaan dari Bank Indonesia. Ketemulah data yang sama melewati dua sistem yang berbeda, dilakukan rekonsiliasi, hasilnya harus sama. Nah, ini sama dengan alur penerimaan kas MPN G2, sama tadi dari Bank Persepsi, kemudian masuk ke BI Pusat rekening sub Erkun 500, baru masuk Erkun 502. Nah, sedangkan pengeluaran negara tadi ada Bank Operasional 1, ini untuk pembayaran ke pihak ketiga, bendahara dan pegawai non gaji. Ini misalnya LS, SPM LS untuk belanja barang, belanja modal, kemudian LS bendahara, kemudian belanja pegawai non gaji. Nah, sedangkan BO2, Bank Operasional 2 khusus untuk belanja gaji pegawai. Nah, ini untuk pengeluaran negara. Nah, berikutnya adalah penyediaan kebutuhan dana. Ini kita nyambung dengan siklus yang di KPPN yang kita pelajari minggu kemarin. Ini setelah semua SPPT, surat persetujuan pembayaran tagihan, di-approve oleh Kepala Seksi Pencairan Dana, kemudian masuk ke staf seksi bank atau Kepala Seksi Bank.
Jadi kalau masuk sebelum pukul setengah 2 WIB atau setengah 3 WITA atau setengah 4 WIT, penerbitan SP2D-nya diberi tanggal hari kerja berkenaan. Jadi kalau SPPT-nya masuk sebelum setengah 2, SP2D-nya bertanggal hari yang bersangkutan. Tapi kalau SPPT-nya masuk setelah pukul setengah 2 WIB, berarti akan diterbitkan SP2D-nya hari kerja berikutnya. Semua SPPT di-approve oleh Kepala Seksi pencairan dana pada hari libur diberi tanggal hari kerja berikutnya. Jadi kalau ketemu hari tanggal merah berarti cairnya akan mundur 1 hari. Kemudian proses batch dropping dana kalau sekarang setiap jam bisa 1 jam sekali bisa dropping dana jadi jam 8 sampai setengah 4. Kemudian pada aplikasi SPAN di-setup bahwa staf bank membuat payment process request tertanggal hari ini paling lambat setengah 3. Jadi kemudian akan di-approve oleh Kepala Seksi Bank paling lambat jam 3 waktu Indonesia Barat. Ini untuk supaya SP2D cair hari yang sama. Nah, kemudian akan terjadi SP2D reject. SP2D reject adalah SP2D yang tidak dieksekusi bank. Penyebabnya ada 3. Yang pertama, kekurangan dana pada rekening RPK BUN atau Rexus SBSN, kemudian window time SKM, RTGS tutup normalnya setengah 5, jadi kalau pengajuannya lewat setengah 5, dia akan reject. Atau terjadi error sistem internal pada bank operasional. Nah, bisa jadi yang paling sering terjadi kenapa SP2D reject adalah approval dari Kepala Seksi Bank terlambat. Tadi deadline-nya adalah setengah 4 ya, approval dari Kepala Seksi Bank. Nah, ini misalnya staf bank membuat PPR pukul 2, namun Kepala Seksi Bank approve pukul 4. Jadi sudah tutup sistem RTGS-nya, jadi harusnya dia setengah 4, paling lambat dia baru approve, kasihnya baru approve jam 4, jadi reject SP2D. Nah, kalau terjadi reject SP2D, penyelesaiannya yang pertama bank akan mengirim ACK reject, kemudian SP2D reject dimasukkan ke menu reject SP2D pada CMS, kemudian paling cepat H+1 Direktorat PKN akan approval, kemudian akan memberikan dropping tambahan untuk eksekusi SP2 reject tersebut. Setelah dana diterima, reject approve, maka bank akan melakukan eksekusi ulang atas SP2D tersebut. Nah, ini ada retur SP2D, bisa dipelajari. Kemudian ada rekening khusus, surat berharga syariah negara, sudah ada sejak 2017. Kemudian ada juga bank operasional khusus Falas, kerjasama dengan Citibank, sudah ada. Kemudian ada pendebatan Rexus Bank Indonesia. Nah, terakhir ada pengelolaan kas pinjaman dan hibah. Kemudian pengelolaan rekening lainnya, ada rekening lainnya SDA, RDI, RPD, rekening tujuan tertentu, dan rekening skema kredit program. Nah, ini kalau berikutnya ada alur masuk keluar rekening migas. Jadi kalau ada penerimaan migas, masuk ke rekening migas di rekening 600, kemudian dibagi hasilkan. Ada yang masuk Erkun, PNBP Migas, kemudian rekening KKKS, kemudian masuk bagi hasil ke Pemda, kemudian ada Erkun untuk PBB Migasnya. Nah, kemudian rekonsiliasi bank dilakukan pada semua rekening milik BUN, kemudian rekening koran yang dikirim oleh bank dibuat oleh seksi bank KPPN. Nah, kemudian rekonsiliasi bank transito yang terakhir adalah status atas pelaksanaan rekonsiliasi bank rekening BUN ada belum direkonsiliasi, reconcile, dan unreconcile. Nah, transaksi yang belum direkonsiliasi merupakan data transaksi SPAN yang belum direkonsiliasi. Kemudian reconcile adalah data transaksi rekening rekonang yang sama, unreconcile kalau ada perbedaan. Nah, ini menu rekonsiliasi bank. Kemudian pembukuan dan pelaporan untuk memastikan pembukuan transaksi dilakukan apabila laporan transaksi belum dengan benar, belum direkonsiliasi dengan status nihil, jadi semua harus sudah rekon. Kemudian hasil rekon yang unreconciled juga harus nihil.
Kemudian laporan konsolidasi buku putih wajar dapat dijelaskan, kemudian laporan rekonsiliasi CMJL wajar dan dapat dijelaskan. Nah ini tampilan laporan rekon di SPAN, laporan transaksi belum rekon, nah, ini misalnya ada satu yang belum rekon, berarti belum bisa dibikin laporan keuangan. Nah kalau laporan transaksi belum rekonnya sudah kosong, berarti semua sudah dilakukan rekon, bisa dilakukan pembukuannya dan pelaporannya. Nah tapi belum tentu, karena kalau semua sudah direkon, tapi ada yang unreconcile. Nah ini harus dicari kenapa ada perbedaannya unreconcile-nya. Nah ini kalau yang diharapkan tidak ada yang tidak direkon, kemudian status unrecon-nya juga kosong. Nah ini baru bisa lanjut ke pembukuan dan pelaporannya. Nah terakhir sekali hubungan antara modul Kaspan dan modul-modul lainnya. Ini saya sudah lewat 5 menit nih. Kurang lebih dari ini ada arus perkiraan kas dari modul utang terkait perkiraan pembiayaan, modul penganggaran terkait budget allotment dan AFP, kemudian modul komitmen terkait kontrak data, kemudian modul pembayaran payment term ini untuk perkiraan kas, kemudian alur pembayarannya dari invoicing dari budget allotment, kontrak registration, kemudian invoicing SPP SPM approve menjadi SP2D, kemudian dilakukan transfer bank, kemudian ada pencatatan lewat sistem perbankan, kemudian dilakukan rekonsiliasi juga. Kemudian aliran penerimaan yang warna hijau dari sistem perbankan, transfer bank, kemudian dari MPN ada catatan penerimaan, kemudian transfer bank dengan catatan dilakukan rekonsiliasi bank. Kemudian aliran rekonsiliasi tadi dari sistem perbankan, transfer bank dengan catatan dilakukan rekonsiliasi. Kemudian aliran data rekening yang warna ungu dari sistem perbankan mengelola rekening bank, kemudian mengelola laporan bank, kemudian dilakukan rekonsiliasi bank. Nah, kemudian aliran posisi kas tadi dari perkiraan pembiayaan, kemudian penerimaan, kemudian belanja transfer bank. Nah, ini ketemulah laporan posisi kas. Nah, ini kurang lebih hubungan antara modul Kaspan dan modul-modul lainnya di SPAN. Nah, itu kurang lebih saya sudah lewat 5 menit. Jadi terima kasih. Kita lanjut ke kuis ya. Kita kuis. Silahkan dikerjakan sampai jam 10.15. Saya kasih tambahan 15.